Ya. Selamat siang. Suaranya kecil sekali ya, Bu. Selamat Bisa siang. agak dekat ke mulut, Bu. Ya, selamat Ya, siang. pegangnya di kabel aja, Bu, supaya Iya. nggak ketutup Maaf, suaranya maaf. di kabel. Ya, Iya. Selamat siang. ya, oke. Ya, oke, Bu. Terima kasih. Ini suaranya masih tetap kecil ya, tapi kita coba aja. Ibu gimana kabarnya? Baik. Baik, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Widya Stuti Bastian ya Ya. atas kehadirannya di studio, dan pada kesempatan ini teman-teman yang ada di dalam link ini rindu untuk mendengarkan perjalanan iman seorang Widya Stuti Bastian. Oke Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan dulu bagaimana latar belakang Ibu dan Baik. bagaimana perjalanan iman Ibu di kepercayaan yang dahulu. Silakan Ibu Ya. Widya Stuti. Ya. Selamat siang, Bapak Pendeta. Memang Ya. saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Ayah Ya. saya dan ibu saya menganut Muslim. Ketika saya umur kelas 2 SD mungkin ya Pak, kelas 2 atau kelas 3. Itu ibu saya lihat menangis di kamar. Dan saat itu saya juga melihat ada beberapa tamu di ruang tamu. Bu, Di kecil rumah suaranya Bu. Halo. Oh, halo? Kecil Sebentar Pak. ya. Halo? Ya, ya, ya. Ya. Oke, Sudah oke. Pak? Bisa. Ya, ya. Oke. Agak besar ya Bu suaranya ya. Iya, saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Orang tua saya kedua-duanya Muslim. Ketika saya SD kelas 3, Pendidikan doktrin yang Ibu terima dulu di kepercayaan yang lama itu seperti apa Bu doktrinnya? Apa yang doktrinnya menjadi perintah-perintah agama yang Ibu harus lakukan? pokoknya saya harus sholat 5 waktu. Terus Ya. kalau misalnya kepercayaan lain itu ya disebutnya kan orang kafir, Mbak, gitu. Oh gitu, saya bilang gitu kan. Terus harus ya itu tadi bisa baca Al-Quran, tapi kan bacanya Al-Quran gimana? Orang dibaca aja susah, bahasa Indonesia kan itu nggak ada terjemahannya. Jadi kadang-kadang kalau ya itu Pak ditekankan bahwa kalau uh, kita sebagai umat Muslim itu ya kita punya surga, dibilang begitu sama orang tua saya, terutama ibu-ibu soalnya rajin juga sholat. Sering kali ibu menuntun saya sholat, tapi saya ya ikut-ikut aja Pak gitu. Hanya mengikuti aja, tapi nggak tahu apa yang dimaksud gitu. Setelah kelas 3 SD, ibu menangis bahwa kenapa itu bapak. Jadi Ibu sebentar Ibu, sebentar. Ibu jadi waktu itu membaca Al-Qur'an enggak, Bu? Enggak pernah saya Pak. Kenapa? Kenapa Karena tidak baca? Itu kan merupakan perintah agama begitu. Kenapa Ibu tidak lakukan pada waktu itu? Karena ibu saya pun juga nggak bisa Pak baca Al-Quran gitu. Jadi hanya bisa sholat dan berdoa dalam bentuk bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Tapi untuk Al-Quran sendiri ibu nggak bisa baca gitu Pak. Tidak Jadi bisa dia baca karena bahasa asing atau iya memang karena tidak mau tulisan belajar? Arabnya tidak tahu Pak. Oh, Saya nggak pernah ya. tanya sama ibu dan ibu tidak mengajarkan sama saya ya udah gitu. Ya, 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 ya. Ya. Jadi Ibu tidak baca ya berarti ya, karena tidak Ya. paham juga artinya. Iya, tidak paham. Sama sekali Oke, tidak oke. paham. Ya. Terus apalagi Bu, selain sholat, apalagi yang Ibu pahami dulu waktu masih di agama sebelumnya? Puasa Ibu lakukan nggak pada waktu itu? Puasa saya lakukan sampai kelas 6 Pak.
Sampai kelas Puasa saya 6. ya kelas 6, tapi ketika saya kelas 5, kelas 6 itu saya mulai bandel, Pak. Kalau saya di sekolah, saya haus, saya minum, saya Hmm. jajan, sampai rumah saya puasa lagi, gitu loh, Pak. Oh. Saya udah tahu, gitu, udah tahu karena saya udah mulai, sudah karena sekolah di Katolik, di Kanisius, banyak bergaul Hmm. dengan teman-teman. Jadi saya mulai ini loh, mengikuti Tuhan itu seperti ini gitu. Ya udah, ngapain kamu puasa kata gitu. Kalau memang kamu ini ya udah. Saya mulai mulai berpikir gitu, Pak. Jadi puasanya itu kayak agak terpaksa gitu loh, Pak. Tapi kalau di Hmm. rumah saya puasa lagi. Gitu. Jadi nggak ketahuan sama bapak sama ibu. Oh. Iya. Pada waktu itu pemahaman Ibu kalau misalnya tidak puasa, konsekuensinya apa, Bu? Terhadap agama. Konsekuensinya kalau waktu itu ibu nggak ngasih alasan apa-apa, Pak. Ya kalau ini kamu Hmm. puasa, kamu dapat pahala itu aja. Oh, kalau puasa dapat pahala, kalau tidak Dapat puasa pahala. berarti Nanti tidak dapat kamu pahala. tidak dapat pahala, apa kamu nanti disusahkan. Kalau kamu puasa rajin, kamu dapat pahala, segala apa yang kamu minta dimudahkan. Gitu. Hmm. Pemberitaan dari ibu saya. Oh, permintaan dari orang tua. Iya. Iya, iya, iya. Kalau apa? Kalau di sekolah pendidikan agamanya seperti apa, Bu? Saya di sekolah Katolik waktu SD itu di SD kan itu ya ajarannya agama Katolik, Pak. Tidak diajarkan Oh. agama Islam. Oh, waktu di apa pendidikannya karena sekolah di Katolik, jadi Ibu lebih Ya, banyak memahami tentang Katolik begitu. iya betul. Oh, jadi pendidikan agama hanya Ibu dapat dari orang tua. Orang tua. Iya. Itu sepertinya itu ibu juga nggak terlalu yang fanatik gitu, Pak. Jadi ya hanya memberitahukan kalau misalnya kalau dia maksa saya sholat kan dia bangunin subuh atau apa, tapi ibu juga menjalankan apa yang menjadi kepercayaan ibu aja. Sedangkan saya sekolah di Katolik, lama-lama saya juga, Bu kok saya pengen sekolah minggu ya itu loh di dekat rumah ada, ya udah sana kalau kamu mau ikut nyanyi-nyanyi sama anak lain, ibu seperti itu malahan, Pak. Oh, berarti Ibu Iya, tidak fanatik ya orang tua ya? tidak fanatik, ibu, bapak juga nggak Iya. fanatik. Terus pendidikan agama tambahan Ibu dapat dari mana? Dari guru ngaji atau apa? Begitu? Ada nggak? Pernah dipanggil guru ngaji sama Hmm. kakek nenek, tapi kita kalau asal udah jadwalnya ngaji, kita main, Pak. Sampai pulangnya nanti sore supaya nggak belajar gitu, Pak. Kita Hmm. malah kayak gitu. Tiap kali ada jadwal ngaji kita pergi. Pergi nggak pulang, pulangnya sore sampai waktu pelajarannya itu habis gitu, Pak. Kenapa Ibu lakukan seperti itu? Bukankah diajarkan kalau setia artinya tekun melakukan syariat-syariat berarti banyak pahala. Kenapa Ibu justru malah pergi bermain pada waktu itu? Karena saya merasa nggak nyaman, Pak, waktu itu. Nggak nyaman, saya nggak mengerti, kayak dipaksa. Jadi saya menerima di sekolah itu lebih bernyanyi, saling menyapa, terus gurunya juga apa menyapa dengan baik. Jadi saya malah cenderung ke arah sana gitu, Pak. Cenderung nyamannya ke teman-teman sama guru-guru yang lain gitu. Hmm, begitu Iya. ya. Saat ada doa, Oke. saat ada misa gitu. Seperti itu, Pak. Jadi Ibu mulai terbiasa dengan istilahnya dengan sekolah waktu itu di Katolik ya berarti ya. Iya, di Kanisius. Ya, kalau dari ayah bagaimana Bu didikannya? Kalau ayah kan jarang ada di rumah ya, Pak ya. Saya sendiri tinggalnya bersama nenek sama kakek saya. Jadi Hmm. ayah itu jarang saya ketemu dengan ayah. Jarang sekali. Oh, Iya. ya, 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 ya. Oke, Bu Widya Stuti, bagaimana sampai Ibu bisa mengenal Tuhan Yesus?
lewat lewat perjalanan hidup seperti apa Ibu mengenal Tuhan Yesus? Mengenal Tuhan Yesus ya ketika ayah itu kan Suaranya kecil sekali, Bu. waktu itu ayah menikah lagi Pak sampai 3 kali, sama ibu saya itu 3 kali. Oh, Jadi ayah menikah lagi. iya menikah lagi. Saya masih SD waktu itu juga Bu, Pak. suaranya agak besar dikit, Bu. Suaranya kecil sekali nih. Ya, ibu bapak menikah lagi sampai 2 kali. Jadi sama ibu itu berarti tiga kali ya Pak ya. Ibu saya, Oh, kemudian ada berarti dua wanita lain. orang tua Ibu berarti istri yang ketiga. Yang pertama kalau ibu. Nah? Ibu saya yang pertama. Oh, Ibu yang pertama. Iya, ternyata bapak itu jarang Oh. pulang, ada di rumah istrinya yang lain, Pak. Saya Oh, baru tahu. begitu. Setelah kelas 5, kelas 6 lah, saya itu baru tahu kalau bapak itu jarang pulang karena ada di rumah istrinya yang lain. Gitu. Oh. Terus Ya, bagaimana sedangkan ibu peristiwanya pada waktu itu yang Ibu bilang tadi Ibu mamanya sedang menangis. Gimana itu ceritanya? menangis di kamar saat itu saya masih kecil lah Pak, masih SD. Ada apa Bu? Itu loh, Bapak apa? Kok nikah lagi? Saya gitu kan. Ya, jadi ada di ruang tamu tuh ada tamu dari ada saudara-saudara Bapak, ada kakek nenek saya. Itu mungkin sepertinya menikah siri itu loh Pak di ruang tamu itu sama saya juga nggak perhatikan, cuman lihat dari jauh aja karena saya dilarang sama ibu ke situ gitu Pak. Suaranya agak besar, Bu, suaranya. Iya, ketika Bapak menikah di rumah kakek nenek itu, saya dilarang untuk di ruang tamu. Jadi saya cuma dari kejauhan dan saya tanya ibu di kamar, kenapa ibu nangis? Itu Bapak lagi nikah lagi. Gitu. Oh, kok begitu Bu? Saya peluk ibu saya. Ya udah Bu, sabar ya. Dari sejak saat itu Pak, jadi kayak peristiwa itu kayak uh, jadi trauma buat saya. Kalau gitu saya nanti nggak usah nikah aja lah daripada nikah kok berkeluarga kok seperti itu. Jadi saya jangan sampai saya mengalami seperti ibu. Gitu. Dan Iya. saya seperti itu sampai jadi kan bukannya saya membenci agama Islam tapi kok seperti itu ya Bu? Iya kan kalau di ajarannya kita boleh Mbak menikah itu sampai beberapa kali. Jadi seperti itu. Hmm. Jadi ibu boleh. Ya ibu sepertinya nggak boleh, tapi ibu nggak berdaya, katanya ibu nggak bisa apa-apa. Waktu itu dalam bahasa Hmm. Jawa sih Pak. Jadi ibu nggak berdaya. Ya udah karena ibu seorang istri dan harus menurut suami, ya ibu nurut. Kalau ajaran mereka kan surga itu kan ada kalau suami masuk surga, istri juga masuk surga dan istrinya harus nurut walaupun menurutnya itu kan dalam tanda kutip masa suaminya mau nikah lagi iya aja gitu. Saat Hmm. itu seperti itu iya. Nah, kemudian kelas 6 bapak meninggal tapi dua istrinya itu tidak punya anak. Dua-duanya nggak ada anaknya, Pak. Dua-duanya nggak Oh. ada anaknya. Terus saya bilang, kok bapak nggak punya anak lagi? Kenapa Bu? Ada apa? Pernah Ibu. Dulu saya Ibu pernah bukan bersumpah sih, bukan nyumpahin enggak. Mau nikah berapa kali pun nggak akan punya anak gitu. Soalnya pernah Ibu bicara seperti itu sama sama dalam hati Ibu, dalam doa-doa Ibu. Tapi doa-doanya waktu itu masih ya doa sambil sholat gitu Mbak. Oh gitu Bu. Nah setelah Bapak meninggal, saya dibawa oleh adik Bapak ke Jakarta yang Hmm. beragama Kristen. Kebetulan di sana agamanya Kristen. Saya mulai masuk SMP di Santo Markus di Jakarta dengan Dibawa adik perkembangan Bapak. iya di bawah adik Bapak disekolahkan di Jakarta yang beragama Kristen kebetulan juga. Jadi Oh, semakin saya adik Bapak memang imannya berbeda. Memang imannya ke Tuhan Yesus ya waktu itu. masuk Kristen mungkin ketika dibaptis aja udah masuk angkatan udara Pak di Akabri. Itu baru baptis kalau nggak Oh, salah. gitu.
Ya, Hmm. beliau juga cerita dulu saya juga sama puasa sholat tapi terus di Akabri beliau masuk Kristen dibaptis di Magelang kalau tidak salah ceritanya dia. Gitu ya. Ya jadi saya Iya, langsung ya. ya ikut di Gereja Ekumene, kemudian makin-makin semakin bahwa Tuhan Yesus harus menjadi penolong saya. Jadi saya tetap doa. Saya tinggalkan sholat, saya tinggalkan baca Al-Quran, semuanya saya nggak mau lagi Pak. Jadi ya udahlah ini saya akan mengikut Tuhan gitu ya. Udah, akhirnya 2 tahun saya di Jakarta, om saya ditugaskan ke Dili, jadi komandan pangkalan di sana. Kebetulan ibu diminta menemani saya di Jakarta karena saya masih kelas 2 SMA waktu itu Pak. Kelas SMA, ibu di Jakarta menemani saya. Nah saat itulah saya memperkenalkan ibu bahwa Bu saya udah ke gereja ini loh, saya baca ini baca-bacaan saya kasih ke ibu. Ini bacaan, ini soal ajaran kasih yang diberikan sama Tuhan Yesus Bu. Kita nggak boleh marah sama orang yang istilahnya nyakitin hati kita, kita nggak boleh marah. Ibu juga nggak boleh nyumpain orang atau segala macam. Masa sih? Coba saya lihat bukunya, saya kasih bukunya ke ibu, tiba-tiba ibu ya lama-lama itu ke gereja sama saya. Tapi keluarga di Jogja nggak tahu kalau saya ajak ibu ke gereja saat itu. Saya dibaptis kelas 1 SMA Pak, ketika saya di Jakarta. Hmm. Dibaptis kelas 1 SMA, iya. Gitu. Setelah ibu menemani saya 2 tahun kurang, akan kembali ke Jogja karena om tugasnya sudah selesai. Nah, ibu udah, Mbak gimana ya nanti kalau saya pulang ke Jogja, soalnya kan ibu aktif di pengajian. Orang rumah tahu kalau ibu muslim. Udah Bu, nggak apa-apa. Pokoknya Bu nggak usah takut dimusuhin ya udah biarin aja. Saya bilang gitu. Akhirnya ibu kembali ke Jogja dan kira-kira 1 tahun lah ibu dibaptis di GKJ dengan adik-adik saya dua. Adik saya perempuan ikut dibaptis bersama ibu. Tapi ketika balik ke Jogja, tantangannya juga berat Pak. Jadi teman pengajiannya tuh nggak mau lagi negur ibu. Mereka melengos di pasar nggak mau negur. Biarin aja Bu, pokoknya terus maju. Saya bilang gitu. Gitu Pak, luar biasa lah pokoknya kasih Tuhan. Ibu jangan takut, saya gitu. Sampai ibu meninggal tahun 2018 kemarin, ibu masih tetap percaya sama Tuhan Yesus. Pokoknya sampai akhir hayatnya. Itu Pak. Iya, puji Tuhan. Berarti orang Ya. tua sudah terima Tuhan Yesus itu dari tahun berapa, Bu? Dari saya SMA kelas 2 Pak. SMA kelas 2 Oh, berarti tahun setelah meninggal. papa meninggal, ayah meninggal ya. Iya, saya meninggal di Jakarta, Bapak meninggal tahun 83, kira-kira 85, Ibu sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu apa yang menyebabkan ibu orang tuanya sampai ikut ikut Tuhan Yesus, Bu? Kan orang tuanya, ibunya kan ini aktif di pengajian. Apa yang membuat Ya, dia sampai mau ikut Tuhan Yesus? karena ajarannya berbeda. Berbeda sekali, Mbak. Berbedanya gimana, Bu? Hmm. Kok ini malah mendoakan musuhnya, suruh mengampuni musuhnya, kita juga Hmm. diberikan jaminan keselamatan. Karena di situ Ya. ada ayat bahwa eh, apa apabila menemui Bapakku di surga harus melalui aku. Akunya itu siapa? Akunya Tuhan Yesus kan, Mbak. Iya, Bu. Betul. Nah, itu yang Ibu yang di perasaan Ibu, batin Ibu ya udah. Itu yang sampai Ibu tuh rasanya kok merinding. Nah, ketika Ibu ini rukuh sama sajadah waktu itu di Jakarta diapain ya Mbak? Terserah Ibu aja. Dibakar boleh nggak? Janganlah kalau dibakar. Dikasih orang aja Bu. Nggak boleh lah dibakar. Kan berguna buat orang lain. Nggak najis kok Bu kalau dikasih ke orang. Kayak gitu. Akhirnya ya diberikan sama orang yang perlu. Waktu itu mbak-mbak yang kerja di sebelah rumah dikasih rukuh sama sajadahnya Ibu. Terus Ibu mulai ke gereja. Gitu Pak. Hmm. Tanpa apabila ibu mau ke surga menemui bapak tanpa Tuhan Yesus ibu nggak bakalan sampai sana ya mbak ya. Iya Bu, betul, itu yang menjadi apa kerinduan ibu sampai ibu itu meninggal Pak. Jadi sampai meninggal beliau Hmm. masuk ke itu. Iya, iya.
Berarti ada kepastian ya di dalam Tuhan Yesus ya, Bu. Orang tuanya sampai ikut ya. Iya, ya. Terus kemudian ada apa lagi? Ada sukacita ya berarti pada waktu ibunya mempercayai Tuhan Yesus, ada sukacita. Halo? Ya, sebentar ya teman-teman, ini jaringan di tempat narasumber agak terganggu. Ya, jadi memang di dalam Tuhan Yesus itu sangat berbeda ya, artinya kita memiliki kepastian, baik kehidupan yang saat ini dan juga kehidupan yang kekal. Di dalam kehidupan yang sekarang ini, kita bisa merasakan ada sukacita, ada kekuatan-kekuatan di saat kita sedang menghadapi beban atau masalah, atau himpitan, atau kondisi-kondisi yang tidak baik atau tidak menguntungkan. Tuhan Yesus terus hadir dan memberikan kekuatan. Dan itu bisa dirasakan. Itu bukan hanya janji yang ditulis di dalam buku, tapi itu teraktualisasi. Itu menjadi kenyataan. Dan semua orang yang berjumpa Tuhan Yesus mengalami itu. Ya, salah satunya adalah Ibu Widya Stuti tadi. Ya, coba kita lagi sambungkan supaya ini. Ya, kita lagi upayakan dulu karena memang ini kelihatannya jaringannya agak kurang ini ya, kurang stabil. Nah, Ibu Astuti ini mengalami sesuatu yang luar biasa, karena itu menjadi kenyataan yang sempurna, ya, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun karena itu dialami langsung. Kita mengalami langsung Tuhan Yesus. Dulu pun saya juga sama. Waktu sebelumnya saya adalah orang juga yang menolak. Bahkan saya sangat tidak suka dengan yang namanya Tuhan Yesus. Karena pemikiran saya pada waktu itu masih tersesat. Masih dibodohi sama setan. Tetapi waktu saya berjumpa Tuhan Yesus dan mengalami Tuhan Yesus, maka hal itu menjadi begitu nyata di dalam hidup ini. Jadi Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf yang dibukukan, tapi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang real, yang bisa dialami oleh siapapun yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami Tuhan, sulit untuk kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Orang kalau berpindah dari Tuhan Yesus ke kepercayaan yang lain, itu hanya karena mereka belum mengalami Tuhan. Tapi kalau orang mengalami Tuhan, mereka tidak akan berpindah. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, yang dialami. Ya. Kenapa? Ya karena kita tidak mungkin dong hanya percaya huruf-huruf yang tertulis di dalam kertas seperti begini nih. Mana mungkin kita menjadi manusia yang bodoh cuma mempercayai segudang huruf-huruf, segudang kertas seperti ini. Ini harus terbukti di dalam hidup kita, harus menjadi nyata. Ya, apalagi kalau ini kita tidak tahu artinya. Misalnya menggunakan bahasa asing. Ya apa gunanya buat kita yang begituan? Kita harus benar-benar mengalami yang namanya kata-kata huruf-huruf yang tertulis di dalam firman ini. Ini harus dialami. Itu baru namanya kita memiliki Tuhan yang benar. Itu yang namanya baru kita memiliki kepastian, ya. Misalnya salah satu contoh dikatakan dia pengasih dan penyayang. Harus terbukti dong. Kita lihat peristiwa Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang penjahat. Dia membunuh orang-orang Kristen. Tetapi kita perhatikan baik-baik bahwa dia adalah lautan kasih. Waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Paulus, Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tuhan Yesus tidak tampar dan kemudian tusuk dia pakai pedang dan berkata, halal darahmu karena engkau sudah banyak membunuh orang Kristen.
Tuhan yang benar tidak seperti itu. Dia merangkul dan dia mengasihi. Dia ingin supaya Paulus pun masuk surga. Kecuali kalau Anda menolak. Kecuali kalau Anda tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, itu lain cerita. Tapi selama manusia itu mengasihi, mau buka hati, ya, selama manusia itu mau istilahnya mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang menjadi nyata, pribadi yang sangat sempurna di dalam kehidupan ini. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah di dalam beriman, tapi berimanlah kepada Tuhan yang benar. Oke, Ibu Widya, bisa dengar saya? Ya, halo Pak, bisa? Ibu Widya, ya, bisa lebih dekat mic-nya, Bu. Ini suaranya kecil lagi. Ya, halo. Ya, oke. Bisa dengar ya? Halo, Ibu Widya. Ibu Widya. Halo. Iya, bisa dengar saya, Ibu? Iya Pak, suara Bapak jelas? Iya, cuman Ibu punya Halo. suara hilang-hilang di tempat kita. Halo, bisa dengar saya? Iya Pak. Halo. Halo. Bisa dengar ya? Volume padahal udah. Iya, Ibu bisa dengar saya? Halo Ibu, bisa dengar Bisa saya? Pak? Ya, oke. Halo. Ibu dilanjut Ya. ya. Ya, baik. Ya, oke. Ya, ini sinyalnya kurang maksimal ya, jadi terputus lagi. Jadi seperti itu teman-teman, kami dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa Alkitab ini firman adalah kebenaran, ya. Ini harus menjadi terbukti. Karena kalau kita cuma beriman kepada huruf-huruf, maka kita adalah manusia yang paling malang. Sekalipun mungkin kita tidak tinggal di kota Malang, ya. Karena apa? Karena kita hanya terjebak dengan berita yang berasal dari manusia. Makanya firman itu harus dibuktikan, ya. Firman itu harus menjadi realita. Kalau dikatakan dia pengasih dan penyayang, ya harus dia buktikan dong kasihnya. Dia harus tunjukkan dong kasihnya kalau dia memang pengasih. Seperti Tuhan Yesus, setiap kali ketemu dengan pelacur, Tuhan Yesus merangkul. Ya. Tuhan Yesus merangkul. Satu ketika ahli-ahli Taurat membawa pelacur, membawa orang yang kedapatan berzina, ditaruh di depan Tuhan. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, wanita ini ketangkap habis berzina. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari dengan batu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang paling pertama melempar wanita itu. Apa maksudnya perkataan Tuhan? Maksudnya adalah dia mengasihi wanita ini. Dia ingin wanita ini selamat. Ya, dia ingin manusia ini hidup. Yang menginginkan kematian manusia itu iblis. Ya. Makanya pada waktu itu ahli-ahli Taurat dikuasai setan mereka. Mereka terus mendesak Tuhan. Perempuan ini harus dilempari dengan batu. Karena apa? Karena dia ketangkap berzina. Jadi manusia-manusia yang dikuasai setan itu selalu menginginkan kematian orang lain. Tapi kalau orang dikuasai Tuhan Yesus, maka dia mengasihi orang lain. Dia rindu orang lain selamat. Dia rindu orang lain bisa masuk surga. Nah, kalau kita di dalam kehidupan ini terjebak dengan satu doktrin yang selalu mengarahkan kita untuk merugikan orang lain, maka berhati-hatilah teman-teman. Carilah Tuhan yang benar, jangan sampai Anda tersesat, jangan sampai Anda tertipu, karena Tuhan yang benar itu hanya satu, biarlah kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Oke, kita coba sambung kembali dengan Widya Astuti. Ibu Widya, bisa dengar saya? Bisa Pak? Ya,
Oke, Ibu bisa dilanjutkan, Ibu. Bagaimana kisah Ibu setelah mama atau ibunya percaya Tuhan Yesus dan pada waktu mereka pada waktu kembali ke kampung halaman, bagaimana kisahnya, Bu? Ya, saya hanya via telepon sebelum saya bisa pulang ke Jogja waktu itu. Ya pokoknya sampai di Jogja banyak yang diemin ibu. Ya udah biarin aja Suaranya bu, bisa nggak lebih apa-apa besar, katanya. Ibu. Ya baik. Ketika ibu saya pulang, saya hanya via telepon dikasih tahu ibu kalau banyak yang diemin ibu. Ya udah nggak apa-apa bu, nggak masalah. Gitu. Jadi ibu tetap aja pergi ke gereja. Gitu. Biar nanti mereka tahu kok. Udah Ibu, setelah 1 bulan saya ya duduknya bisa geser halo ke kiri dikit, Bu. segini Ya, ya. lagi. Ya, oke, oke. Setelah 1 bulan Ya, kira-kira saya ambil ya hari libur kan hari Sabtu ya Pak ya. Saya Jumat sore saya dari Jakarta ke Jogja. Maksud saya hari Minggu saya mau ingin ke gereja sama-sama dengan Ibu. Udah Bu, nanti besok saya pulang. Oke, nanti hari Minggu yang paling pagi. Oke Mbak, gitu ya. Setelah ini ya udah Bu, ada teman, ada siap ke pasar. Kalau nanti dicuekin biarin aja. Enggak kok, mereka sudah mengerti kok kalau Ibu sekarang Kristen gitu. Ya udah nggak masalah kan Bu. Udah setelah kerja itu ya udah Ibu dengan eh, sudah berkenalan dengan Ibu di gereja, ada macam permulaan doa wanita, kemudian Ibu juga mengikuti, ya udah jadi Ibu makin mantap gitu aja Pak. Jadi kakek sama nenek pun juga bilang sama saya itu Ibu sekarang sudah ikut ke gereja sama-sama sama kalian semua, ya udah nggak apa-apa, itu pilihannya ibumu. Ya, ya kok saya bilang. Jadi seperti itu saya dipanggil sama yang aku sama yang tidak, ibumu udah ikut kepercayaannya kalian semua bareng, ya udah lakukan dengan baik, itu aja pesan kakek sama nenek saya waktu itu. Kebetulan oke. beliaunya pun juga anak. Ya. Ya, baik, Ibu. Jadi pada titik mana Ibu mengambil kesimpulan untuk ikut Tuhan Yesus? Ketika ibu merasa bahwa eh, saat di Jakarta malam Pak, saat di Jakarta dia merasa bahwa hmm, Tuhan Yesus itu penyelamat saya yang sesungguhnya. Gitu. Jadi saya merasa nyaman, merasa yakin. Jadi saya nggak memaksa ibu saya karena waktu itu ibu saya sodorkan berbagai macam artikel mengenai Tuhan Yesus Pak. Jadi saya berikan di Gramedia, saya berikan di apa toko buku Kristen itu Pak yang di Gunung Sahari, saya bawa buat ibu baca semuanya. Jadi ya akhirnya ibu dengan sendirinya percaya sama Tuhan Yesus itu Pak. Saya nggak memaksa Oke. ibu untuk mengikuti saya waktu itu. Iya, iya. Jadi itu artinya ada sesuatu yang dirasakan ya di dalam Tuhan Yesus itu, ada sukacita, ada hal-hal yang memang menjadi nyata di dalam hidup ini ya Bu ya. Iya. Ya suaranya kecil sekali Bu. Halo? Halo. Halo? Halo? Handsetnya dicabut dulu Bu. Headsetnya dicabut dulu baru dicolok lagi Bu. Handsfree-nya. Cabut dulu. Halo. Halo. Halo? Halo. Halo? Iya, halo? Ya bisa Halo? cabut sekali lagi Bu, baru dicolok lagi. Ya, sebentar. Halo. Halo? Halo? Halo. Iya, halo?
Ya, pegang kabelnya aja, Bu. Halo, bisa dengar? Ya, bisa? Oke, Bisa? oke. Halo? Ya. Oke, Bu. Sekarang kembali ke Ibu Astuti, Ibu Widya. Jadi, Ibu Widya ini mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus karena apa? Karena takut suaminya kawin banyak lagi, apa bagaimana, Bu? Eh, salah satunya itu, Pak. Salah Salah satunya satunya. itu, eh, salah satunya itu, yang kedua bahwa kok belum-belum saya kalau kamu nanti agama selain agama Islam kamu kafir loh, gitu. Kafir dan nggak akan masuk surga. Itu yang menjadi pertanyaan saya paling besar, Pak. Tanda tanya besar buat saya yang benar aja, gitu. Akhirnya saya mencari kebenaran. Setelah saya yakin, ya ternyata apa yang mereka katakan itu salah besar. Gitu, Pak. Iya. Jadi Iya. berarti Ibu tidak merasa kafir Semoga ya, kalau percaya Tuhan Yesus, Ibu tidak merasa kafir ya berarti ya? ya tidak merasa kafir. Kalau mereka menganggap kafir saya ya silahkan aja. Tapi kan kami nggak menyalahkan mereka, Pak. Biar aja dengan imannya, gitu kan, Pak. Iya, iya, iya. Justru di dalam Tuhan Iya, Yesus kita dikuduskan oleh darahnya ya. iya, Pak. Dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Itu saja, Pak. Iya. Sampai Makanya saat ini. makanya Abraham itu pada waktu itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ishak. Dan pada waktu itu Iya, Tuhan menyediakan domba. Dari situ sudah jelas bahwa untuk pengampunan dosa itu harus ada penumpahan darah. Dan pada waktu iya, Abraham itu adalah bayangan. Yang sesungguhnya finalnya itu adalah Tuhan Yesus, di mana dia disebut sebagai anak domba yang dikorbankan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kalau iya, kita di dalam kebenaran, kita tidak perlu lagi sembelih-sembelih hewan, karena sembelih hewan yang dilakukan oleh Abraham itu hanya bayangan, ya. Itu hanya penjelasan analogi bahwa satu ketika nanti Bapa di surga akan menyembelih anaknya sendiri. Makanya Tuhan memerintahkan Abraham untuk sembelih anaknya gitu loh. Ya, cuma banyak orang tidak paham dan orang tidak mengerti, bahkan orang menghina kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib tidak berdaya, terus darahnya tumpah, akhirnya mati di situ. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, yaitu karena memang setan terus berusaha untuk menghadirkan berita hoax, membohongi manusia supaya manusia jangan sampai selamat. Itulah kejahatan setan yang begitu luar biasa. Oke Ibu, terima kasih. Ini saya agak kesulitan karena sinyalnya di tempat Ibu juga kurang maksimal ya. Terima kasih Ibu Widya. Mungkin di bagian terakhir Ibu bisa memberikan 1-2 kata bagi orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin Ibu bisa sampaikan pesan buat mereka, silakan. Yang belum kenal Tuhan Yesus. ya, baik. Bagi saudara-saudara saya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, semoga kalian semua saudaraku boleh bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat dan penolong. Jadi buat saudaraku yang belum percaya, jangan ragu-ragu untuk melihat kebaikan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menebarkan dan mengajarkan kasih. Jadi kasih itu melebihi semuanya. Terima kasih. Baik, ya. Hakikat dari Tuhan adalah kasih. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan diimpartasikan di dalam hidup manusia. Dia pribadi yang sangat baik. Dia lautan kasih. Dia mengasihi. Dia tidak pernah memasukkan kebencian di dalam hidup manusia. Dia selalu mengajarkan kepada manusia untuk mengampuni. Karena memang itulah Tuhan. Dialah juru selamat. Dialah yang mengampuni dosa-dosa manusia. Itulah yang diajarkan kepada manusia. Ampunilah musuhmu. Berdoalah buat mereka dan mintalah berkat. Tidak bisa dibantah kalau dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Oke, terima kasih buat Ibu Widya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Doa kami buat Ibu supaya semakin maju di dalam Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan.
Dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di dalam link ini. Mohon maaf kalau sinyalnya kurang mendukung. Kita berdoa terus supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang maksimal. Dan doa kami, apa yang kami bagikan di dalam keterbatasan ini bisa menjadi berkat. Dan maju terus yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Yang belum kenal Tuhan, cepat-cepat. Jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dialah Tuhan buat semua bangsa. Dan kita berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua.